sadar, sadar, seharusnya aku sadar kalau si gondrong bukanlah Tuhan. Ku tak bisa jauh, jauh darimu, dan tak bisa jauh, jauh darimu. Udah, kok suruh aku sabar mau sampai kapan? Sabar, sabar. Kok nunggu apa? Kok suruh aku sabar? Kau sabar saja. Wah, aku disuruh sabar aja. jadi kita gak lagi diskusi nih. Kita gak mau diskusi. Mau diskusi apa, Bunda? Itu temanya Tuan Oten ambil istri orang. Coba on cam lah biar enak. Biar tahu aku ngomong sama hantu apa sama manusia. On cam lah. Ada suara kan? Dengar suara saya? Ada suaramu tapi nggak ada mukamu. Masalahnya hantu pun bersuara. Hantu pun bersuara. Hantu tidak bersuara. Ya. Itu dia. Bukalah kameramu biar ku tengok. Siapa tahu kau ganteng buat aku terpesona. Bukalah. Tadi Bunda sudah lihat. Siapa tahu aku jatuh cinta akan ketampananmu. Tetap lahir, tetap biar garukan. Siapa tahu aku jatuh cinta sama ketampananmu. Bukalah kamera. Bukan. Sebentar ya, nanti kita bukanya nanti entar aja. Sekarang lah buka, kok nanti kok lupa lu. Sekarang lah buka, nanti kok lupa. Ini mau diskusi atau mau lihat beta? Di diskusi sambil ngelihat muka kau yang tampan itu loh. Oh, atau kau lagi pakai BH? Kau lagi pakai BH makanya agak-agak ini kok ya nggak mau buka kamera. BH-mu kembali itu. Iya, Bunda jangan bicara begitu, itu tidak bagus. Ya makanya tunjukin mukamu biar aku tahu kau lagi ngapain. Open cam, biar aku tahu kau lagi ngapain. Halo? Iya, kita diskusi saja. Iya tunjukin, ya udahlah kalau gitu. Ini temanya Tuan Oten ambil istri orang. Ini Abed, kamu tahu nggak kalau Tuhan kamu tuh ngambil istri orang? Saya tidak tahu. Oke, coba kamu buka 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Bagaimana saya mau menjelaskan sementara Bunda ini kan? Ya udah kamu baca aja dulu 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Aku nggak nyuruh kau jelaskan, aku nyuruh kau baca. Kamu bisa minta saya baca sementara kamu kan jangan dipegang deh, itu ada paku. Ya. Ini aku ntar ya, aku buka ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Madu kau baca bibel gue. Jijik kau ya. Aduh, Bunda jangan baca sembarangan begitu. Kok aku jangan baca sembarangan? Aku nggak baca sembarangan. Ya sekarang kau baca kok nggak mau kau. Ini ada iklannya pula lagi. Ya, saya tidak boleh baca sembarangan, sebut sembarangan kan tidak boleh. Aku nggak nyuruh kau baca sembarangan. Nih dia, nih ya. Baca dia ya. Nih baca deh. Aku besarin deh ya. Aku besarin deh. Udah, aku besarin deh. Baca deh. Ya, baca. Sudah min saya ini. Aduh. Oh, selinder matanya. Jadi nggak bisa kau baca lagi? Ya, nggak bisa baca. Sudah min. Udah selinder matanya. Udah aku baca ya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka
terhadapmu dari keluargamu sendiri, dan aku akan mengambil istri-istrimu. Mak, ngeri kali Tuhan. Aku akan mengambil istri-istrimu, kata Tuhanmu. Istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada sesamamu, dan ia akan tidur, dan ia akan tidur dengan istri-istrimu. Oh, ngeri kali Tuhanmu. Ngeri kali Tuhanmu di hadapan matahari ini, sebab engkau melakukannya, mana dia? Dengan sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel dan di depan matahari. Ngeri kali, Mak. Ini pertanyaannya nih loh, gini nih ya kan. Di sini kan dikatakan Tuhanmu itu kan ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Ini menceritakan Nabi kau si Daud. Kau kan nggak tahu kan, jadi aku ceritakan. Jadi menceritakan Nabi kau. Dengar dulu. Ini menceritakan Nabi Daud. Pertanyaanku, kok kejam kali Tuhan kau sampai menghukum istri si Daud, sampai diambil istrinya disuruh tidur dengan orang lain. Jadi teman-teman saudara di tep layar, ini agak-agak keras nih. Sambil aku ngomong ke tep layar ya, dia agak keras. Jadi Tuhannya si Abed ini, tep layar sedang melakukan adegan sutradara sekaligus produser video porno. Itu. Jadi Tuhan si Abed ini sedang melakukan adegan-adegan. Jadi Tuhannya si Abed ini sutradara sekaligus produser video porno. Oh, ngeri kali. Teruslah itu ya, tidak teruslah menghina, mengejek apapun itu. Loh, kok aku menghina loh? Itu kan tadi datanya udah aku kasih. Biarlah nanti Bunda kena karmanya sendiri, itu aja sih. Loh. Teruslah. Kalau sendiri di mana menghinanya itu data loh. Di mana letak menghinanya, di mana? Kau tadi kasih data. Biar saya ajarin Bunda, kalau mau baca Alkitab saya itu berdoa dulu. Doanya juga. Oh, yaudah teman-teman, kalau kita berdoa dulu kan. Oke. Berdoa ya. Oke, berdoa dulu kitanya. Ya udah, berdoa dulu ini. Baca. Jadi katanya baca Bible-nya itu harus berdoa dulu. Oke, berdoa ya. Tapi doanya harus saya ajarin. Oh, kok pula yang ngajarin doa? Ya, aku tahu lah doanya nih. Jadi segini doanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, udah ya. Udah berdoa aku tuh. Udah habis aku berdoa. Beginilah aku baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Aku udah berdoa loh, nggak keluarga ya orang berdoa. Bunda, itu aminnya itu ada iblis. Jadi nah kan orang berdoa tadi disuruh aku berdoa, giliran aku berdoa katanya ada iblis. Abed, pertanyaanku Abed, kok kejam kali Tuhanmu, istri orang pun diambil, kok kejam kali? Ya makanya kan Bunda juga jangan bandel, nanti kamu kena juga kayak gitu, jangan bandel. Tapi bukannya Tuhanmu maha pengampun, Bet? Kenapa istri orang diambil, Bet? Hah? Iya, karena nakal, kamu bandel. Kenapa Tuhanmu kayak gini? Jangan kebandel-bandel. Aku nanya,
Kenapa sampai istri orang diambil bet sama Tuhanmu? Ya, jadi kalau orang itu hidupnya tidak benar, selalu melanggar, seperti kamu kalau mengejek, menghina ya, kamu juga pasti Lo kena. di mana aku mengejeknya? Aku bawa data lo. Di mana aku mengejek? Kan tadi aku kasih kau data. Berarti Bible itu udah menghina lah ya. Berarti Bible-mu menghina ya. Ya. Justru Bunda yang menghina, Lah, mengejek. aku membaca loh. Aku membaca. Biarlah saya Aku membaca loh. itu loh. Jadi biar paham Apa pelajar yang deh? ini. Aku membaca, kenapa kau bilang menghina? Jadi Bible itu penghinaan berarti ya? Makanya itu temanya Makanya saja. kita. Itu Bible, bukan aku baca. Berarti Bible itu menghina lah ya. Makanya saya bilang jangan sebut. Makanya. Makanya udahlah nggak nih. Udahlah kau dibawa dulu, kau itu yang update. Longornya kau dalam kali. Aku membaca dibilangnya menghina. Magapu tua, selamat malam. Selamat malam. Kristen Islam. Kristen Islam. Kristen. Suaranya kecil kali bang, bisa dikuatin nggak? Bentar ya mbak. Suaranya kecil kali, bisa dikuatin nggak? Wait, bang, kalau ada penyaliban di sana kau selesaikan dulu bang. Selesaikan dulu penyaliban di sana baru kau naik ya. Jangan naik dulu kau. Kenapa Nang marah-marah? Selesaikan dulu penyaliban di sana. Udah, selesaikan dulu bang, selesaikan. Nanti aku pula yang kau salibkan bang. Nanti awak pula yang disalibkan ya kan? Agak lain memang. Angki, selamat malam. Malam Mbak, Kristen Islam. Kristen total. Kristen, oke. Ini temanya ini Temanya itu apa itu? bisa open cam nggak Pak? Bisa open cam nggak biar enak? Biar tahu aku ngomong sama manusia apa sama hantu. Open cam Pak. Biar aku tahu aku ngomong sama keren. Keren coy. Oke, ini temanya Tuhan Oten ambil istri orang. Di mana ayatnya? Nah, ayatnya 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 Pak. Itu cerita tentang apa? Ini tentang Tuhan mengambil istri orang loh Pak. Apa ceritanya di situ? Diceritanya di situ dia punya ayat itu apa? Temanya apa itu? Tenang, sabar, biar aku buka. Tenang, sabar kok, jangan ngamuk kok. Temanya apa itu? Aku buka 2 Samuel 12. Tenang, santai kok, santai. Jangan bingung. 2 Samuel 12. Ah, goblok kau. Oma ngamuk deh. Belum lagi dibuka, dah ngamuk deh. Jangan. Belum lagi dibuka, dah ngamuk deh. Kenapa? Bukan di situ. Noten pada keras. Sabar Pak, sabar. Tidak. Bentar dulu biar ku. Baca ini. Belum lagi. Ambil satu ayat, 2 ayat nggak mau bikin framing. Ini 2 ayat loh Pak, bukan 1. Iya tuh. Nah, Baca tuh dari ayat baca. 1 sampai habis baru kau tahu. Baca dulu, baca. Itu dia pengatasnya bicara apa? Udah baca dulu Pak, ini dia ayatnya, baca. Oh tidak usah itu di Baca. atas ini tulisnya sini, heng. Loh, masa nggak kelihatan sama Bapak? Mata Bapak selinder. Mata Bapak selinder. Malu dia, jijik dia baca Baca. Bible ya, jijik. Baca dari ayat 1, Bu. Jijik dia Jangan baca sampai ayat Bible ya, 12. jijik dia. Nih, baca. Oh itu salah itu kau baca salah. Salah.
Belum lagi dibaca udah salah katanya. Belum lagi dibaca udah salah. Temanya Baca dulu. Iya, ini temanya. Baca dulu, baca. Kamu dia. mengenai apa? Kamu dia. Baca dulu, baca. Baca. Betul. Saya ada buka Alkitab di sini juga. Ya udah buka, kalau gitu buka Alkitabnya, buka 2 Samuel 12. Buka. Itu temanya tentang apa? Buka Temanya dia. tema. Tidak. Dengar dulu, baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Itu ceritanya tentang apa di sini tulisnya ini, he? Iya, tentang apa di situ? Tentang apa? Tentang apa? Itu tentang Nathan memperingati Daud. Bodoh. Iya, makanya baca 2 sampai baca nomor 11 sampai Itu kau 12 baca dari baca. ayat 1 sampai selesai baru kau mengerti. Iya, udah bacalah satu perikop, Ambil baca. satu ayat 2 ayat mau bikin prank. Iya, bacalah satu perikopnya, Ya, kau baca kau yang Pak, bikin baca. kau yang bikin status itu kau baca sendiri. Supaya kau Iya, aku mengerti. dibaca ya 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Beginilah Baca dari firman ayat 1 sampai Tuhan. selesai baru kau mengerti. Biar aku baca. Ini. Ambil satu ayat 2 ayat mau bikin prank. Kau bodoh sekali. Kau bodoh. Coba baca dulu, baca. Kau betul. Iya, Bapak Kau baca itu. dulu. Kenapa? Oh, baca, Kenapa kau yang malu bikin baca? dulu. Ya udah Kau aku baca, bikin tema Bapak di diam. atas. Kau baca Ya udah Bapak sendiri. diam, biar aku Lalu baca. kau Bapak mengerti. diam. Iya, Kau aku tidak mau baca, baca. Bapak diam. Iya, aku Karena baca kau ini yang biar Bapak diam. Onde, kita di atas. Kau baca. Bapak diam, biar aku baca. Bapak diam. Ini dia. Beginilah firman Baca dari Tuhan. satu ya. Bahwasanya Baca dari para satu. petaka akan kutimpakan ke atasmu Baca dari dari satu, kaum nih. keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu akan tidur dengan orang itu. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang banyak umat. Kau bodoh sekali. Coba baca. Iya, Bapak baca dulu nomor 11-nya baca. Cara ngartikan salah nona. Saya nggak Goblok. mengartikan, saya baca loh. Baca tuh. Baca tuh dari ayat 12 ini, Om. Tahu? Ya dari 11, Bapak baca dari 11. Baca. Baca dari ayat 1 sampai selesai baru bisa tahu. Ya udah Bapak yang baca, kalau mau dari ayat 1 Bapak yang baca. Oh, yang baca kau yang bikin tema di atas kau baca sendiri supaya kau Aku mengerti. bikin tema di atas, Bapak suruh, ya kan? Aku bikin tema, Iya, supaya Bapak saya baca baca dari ayat nomor 1 supaya 11 kau sampai mengerti. 12. Jangan kau Dengarin bodoh. ya, Pak. Dibaca pun dari ayat Saya 1 tahu tidak suka akan dengar-dengarin. mengubah nomor Kau mau bikin 11-nya. status, bikin tema di atas tuh. Ah, saya suruh Ya kau baca udah dari ayat 1 Bapak sampai baca selesai. nomor 1-nya, Baru Bapak kau mengerti. baca. Ngapain saya baca buat Bapak kau? baca. Kau sudah bodoh. Yaudah, Gua sudah bodoh, aku tidak bacakan bisa. deh ya nomor 1 ya. Oke, Betul ya. aku bacakan nih dari Bible ya, nomor 1. Nggak akan mengubah, Pak, nggak akan mengubah nih. Kita baca ya dari Iya, baca nomor dari 1. Ya tenang kok, tenang. Mana ini? Samuel. Kejadian Keluaran, Bilangan, Imamat, Yosua, Hakim, Rut 1-2 Samuel. 1-2 Samuel. 1-2. Mana ini? Ya, baca ya Pak ya. Dari nomor 1. Oke, bacakan ini ya Pak. Tenang kok. Tenang. Aku punya di video Baca itunya, Bu. Alkitab. Iya, dia Bu. Tenang Bu, dulu. Itu apa? Udah tenang kau baca, diam dulu kau biar bacakan. Gak apa-apa lah aku bacakan nama kau ya. Tidak akan mengubah nomor 11-12-nya. Dia tidak dirubah. Tapi baca dari ayat 1 sampai selesai baru kau mengerti. Ya udah tenang, diam dulu kau diam dulu. 2 Samuel 12 nomor ini. Aku bacakan nomor 1, dengerin. Itu cerita tentang Daud apa? mengutus, diamlah Pak biar ku bacakan loh. Nih. Iya diam biar ku bacakan. Ini peringatan Nathan, ini ya judulnya peringatan Nathan pertobatan Daud. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama,
dia dan anak-anaknya. Maka dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan yang baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Oh mak, ngeri kali, curi domba langsung mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Tenang dulu kau, tenang. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian kata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan seisi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu pun belum cukup, akan kutambah lebih banyak lagi bagimu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kutewaskan dengan pedang istrinya. Dengar Pak, belum aku selesai. Menjadi istrimu, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Ini si Daud ngambil istri orang Uria itu. Pegangan, Bapak pegangan. Ini aku baca di nomor 11 ya. Bapak pegangan. Pegangan, pegangan, kok kamu dia. Baca nomor 11 ya. Pegangan, baca nomor 11 ya. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Oma, kabur dia. Aku baca ayat 11, kabur dia. Kabur dia. Aku baca, padahal aku bacakan dari ayat 1, giliran ke ayat 11 kabur dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, giliran ayat 11 ya kabur dia. Aku lagi bacakan dia Maglen ya. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari, sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Umat ngeri kali Tuhan ya. Pertanyaannya, itu Tuhanmu kok kejam kali? Kabur kok kan, Orten mah gitu, apa-apa kabur. Ya kan, tadi dia suruh aku baca, dia pula ya kabur. Ben gue Glenn. Dia suruh baca dari ayat 1, malah dia ketampol. Di situ malah dijelaskan itu istri Uria. Itu mengisahkan si Daud mengambil si Betseba, istri daripada si Uria. Malah ketampol dia. Manggapu Tuhan, selamat malam. Selamat malam Mina. Iya. Bisa on cam gak biar enak ngomongnya. Ini temanya Tuhan Oten ambil istri orang. Saya nggak bisa on cam, nggak apa-apa kan? Oh yaudah, ini temanya gak bisa on cam padahal bisa. Ini kenapa harus berbohong? Beda kata gak bisa sama gak mau. Bilang aja gak mau, jangan bilang gak bisa. Oke. Jangan bilang gak bisa, bilang gak mau. Kata gak bisa sama gak mau itu udah berbeda. Artinya pun beda. Kenapa takut kali open cam? Aku aja gak takut open cam, padahal aku perempuan. Coba, aku perempuan aja gak takut open cam. Kenapa kok laki-laki takut open cam? Kenapa? Itu temanya. Tuhan Oten ambil istri orang. Itu. Yang Minang pahami mengambil istri orang itu gimana?
Saya nggak pahami, saya baca Bible-mu. Iya, makanya Enang angkat itu jadi temanya apa yang Enang pahami dari kalimat itu gitu. Deh. Saya nggak pahami, saya baca Bible-mu. Seharusnya apa yang jadi pertanyaan dengan tema itu bagus. Ngomong susah kali. Saya nggak Kan Enang pahami. yang angkat temanya kan. Kan Iya. temanya kan Enang angkat itu. Ya, Terus, Tuhan mau ngambil istri orang. Kenapa Enang angkat itu kan gitu? Apa yang Ya Enang itu pahami? ada dalam karena bagian ada itu? pertanyaan di situ. Pertanyaan Enang apa itu? Pertanyaan kok kejam kali Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu sekejam itu? Kan bukankah Tuhan Maha Pengampun? Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Kenapa Tuhanmu kejam kali? Istri orang pun diambil sampai diberikan kepada orang lain, disuruh tidur lagi. Kenapa kejam kali gitu? Jawab. Tuhan itu kan dia memiliki sikap adil. Jadi barang siapa yang melakukan dosa, dia akan menghukum gitu loh. Tanpa terkecuali yang dilakukan oleh Daud. Daud kan sudah jelas-jelas. Baca dulu Bible, baca dulu. Enggak. Baca dulu 2 Samuel 12 nomor 11 12. Kau nggak baca. Karena kalau kau membahas tentang keadilan, justru di situ Tuhanmu gak adil. Yang melakukan kesalahan itu Daud. Lalu kenapa istri si Daud yang dihukum? Di mana keadilannya? Makanya nggak kau baca. Coba makanya kau baca dulu 2 Samuel 12 itu. Kau nggak Kalau baca. istri Lot Yang diperlakukan melakukan kayak gitu, kesalahan bukan kayak si itu juga. Daud. Si Dengerin, Daud Nam. ini Itu kan yang biar kau di. Hmm. Dengerin ya. Si Daud ini menghamili si Batseba. Si Batseba ini Oke. istri orang. Udah. Udah. Nah, yang salah si Daud. Kenapa dia tiduri istri orang? Kenapa dia hamili istri orang? Kenapa dia bercumbu kepada istri orang? Kan yang salah si Daud. Lalu kenapa istri-istri si Daud yang dihukum? Istri-istri si Daud Saya yang tanya, diambil oke, lalu saya diberikan tanya itu ya. kepada orang lain. Yang dihamili kan Di mana Betseba kan? keadilannya? Kenapa yang dibunuh Uria? Masa? Kan Daud itu melakukan zina sama siapa? Betseba. Kenapa dia membunuh Uria? Kalau pertanyaan yang Enang buat tadi kan Yang salah salah aja. siapa? Yang salah siapa? Jadi yang salah siapa? Daud kan? Kalau argumentasi Iya. yang Enang pakai tadi, saya tanya kembali, yang dihamili Daud kan Betseba. Terus kenapa Daud memilih untuk membunuh Uria? Iya, si Daud ini salah kan? Dia membunuh si Uria, disuruhnya si Uria pergi berperang, berada di barisan paling depan. Dia yang salah si Daud kan? Karena dia membunuh Uria, menghamili Batseba. Yang salah si Daud kan? Iya kan? Kenapa dibunuh Betul. Uria? Karena Uria itu Oh, suaminya Betseba. Iya, Dengar, yang dengar, salah dengar. si Daud kan? Si Daud ini punya Oke, dosa biarin si Nang Daud denger ya. kan? Gantian kita ngomong gantian ya, biar kita diskusinya enak ya. Oke, silakan. Kan yang dihamili Daud itu kan Betseba. Tapi kenapa justru Uria yang dibunuh? Karena Uria itu adalah suaminya Betseba. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa istri-istri Daud itu diperlakukan seperti itu oleh Tuhan? Karena itu istrinya Daud. Itu adalah hukuman yang Tuhan berikan untuk Daud. Mempermalukan Daud kan gitu. Berarti Tuhan kau nggak adil yang melakukan kesalahan Bukan si Daud. nggak Kenapa adil. istrinya dihukum? Bukan Coba, tidak adil. teman-teman dengerin ya, dengerin. Kalau Emang kau Daud dengerin, adil? Dengerin, Nang. Emangnya Daud itu adil merusak rumah tangga orang, menghancurkan rumah tangga orang, bahkan membunuh suami orang? Bentar dulu. Kalau Adil. kau melakukan kesalahan, bentar dulu. Kau melakukan kesalahan, kau merampok, atau kau kau bunuh istri orang, kau bunuh laki orang. Udah, apakah kau yang dipenjara atau istrimu? Hah? Itu kan bagian dari salah satu konsekuensi yang diterima oleh Daud. Kan Daud Pertanyaan sendiri saya, tidak menerima yang di akibatnya kan? penjara kau apa istrimu? Yang di Dengar, penjara apa istrimu? dengar ya. Ketika Tuhan itu menghukum Daud dengan cara mempermalukan istri-istrinya Saya nanya bersama kau, saya nggak orang-orang, nanya itu dulu, nggak nyambung kau situ. Saya nanya, kalau kau membunuh orang, kau yang di penjara apa istrimu yang di penjara?
Hah? Itu kan konteksnya sudah berbeda, Inang. Itu konteksnya sama. Si Daud membunuh Uria, si Daud menghamili si Batseba. Kasusnya Kenapa itu kan bukan istri-istri soal si Daud membunuh yang aja, lain tapi dihukum mendidik loh? istri orang. Hah? Itu kan kasusnya bukan cuma membunuh, tapi juga meniduri istri orang. Jadi konteksnya itu enggak. Iya, kenapa istrinya yang di... Oke, sekarang coba kau tiduri dulu bini orang, kau tiduri bini orang. Ah, Enggak pengen tahu gini loh, apakah Inang. kau yang di penjara? Dengar istrimu yang di ya. penjara? Inang kalau diskusi Dilonggar harus punya kali ya etika ya. Tuhan. Dengar, kalau Inang mau diskusi harus punya etika lah kan, nggak boleh kita kayak gitu. Lah, Kalau memang kau kalau longgar. Inang cuman- Masa aku harus bilang kau pinter? Itu namanya bohong. bukan kita bicara agama, tapi kalau perilaku kita nggak mencerminkan hal-hal yang kita Perilaku imani itu nggak siapa? bohong Perilaku yang semua. Makanya bagaimana? kalau kita diskusi, Ya perilaku kita bagaimana diskusi harus yang dicerminkan fair. sama kau. Kau bilang pula gak spama itu. Kan kau memang longgar. Ya Masa konteksnya aku berbeda bilang kau karena cuma pinter? yang bilang tadi soal pembunuhan itu kan kasusnya bukan cuma itu case-nya kan gitu. Sekarang saya nih gini, dengerin ya. Kau hamili istri orang, lalu kau bunuh suaminya. Sekarang saya tanya, yang di penjara kau apa bini kau? Padahal kau udah hamili bini orang, lalu kau bunuh suaminya. Yang di penjara kau apa bini kau? Hah? Aku nanya, yang di penjara kau apa bini kau? Kalau Inang menarik dalam konteks zaman sekarang ya nggak sama. Itu kan udah beda konteks. Kayak Itu aku tanya, dalam konteks dulu juga sama. Aku nanya, yang di penjara kau enggak apa lah, bini kau? hukumnya aja udah Tanya. berbeda Inang. Itu kan sudah langsung Tuhan yang bicara. Itu kan masalah nabi-nabi, nggak boleh Inang tarik dalam zaman sekarang. Aneh. Nah, itu masalah Tuhan yang bicara kan, itu masalah. Makanya tadi kau bilang itu Dengar, biar Justru logika Inang Tuhan kau nyambung ya. udah Biar adil. logikanya nyambung. Inang, biar Inang logikanya Gak usah pakai nyambung. logika, gak usah pakai logika. Bukan. Gak usah Kalau kau bahas Inang logika. tarik dalam Karena konteks kalau kau sekarang, pakai itu nggak logika, sama. gak usah kau Udah bawa latar belakang logika. budayanya. Karena kalau kau pakai logika, gak mungkin Hukumnya. kau punya Tuhan yang menuhankan dia keluar dari lubang kenikmatan. Gak usah pakai logika. Udah, gak usah pakai logika. Jangan kau pakai logika. Gak nyampe ini Oke, kau. gimana? Gimana pertanyaannya gimana? Masa kau bawa logika, gak akan nyampe nih kau. Saya bilang, saya tanya, kalau kau membuni, kalau kau perkosa, kau hamili bini orang, lalu kau bunuh lakinya, yang di penjara kau apa bini kau? Udah, kalau Inang menarik dalam konteks sekarang itu enggak apa. Kita berbicara itu masalah Alkitab yang sudah ditulis ribuan tahun yang lampau. Bahkan itu konteksnya Allah berbicara Nggak bisa melalui jawab dia. Daud. Itu aja udah Berarti beda Tuhan loh, kau Inang. udah ada